Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap sepasang kekasih yang melakukan perampokan hingga korban yang meninggal. Korban tewas setelah meminum racun dari pelaku. Kedua tersangka ditangkap di Kabupaten Rembang setelah hampir 1 pekan korban tewas. Sebelumnya, korban ditemukan 16 Desember di Jalan Raya Beton Batang, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal. Saat ditemukan, sepeda motor, telepon genggam, dompet, dan uang milik korban telah raib. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku memberikan minuman yang telah dicampur tanaman kecubung. Sampai dengan TKP, karena kondisinya sudah berhalusinasi dan korban mungkin karena faktor usia tidak kuat, ya, akhirnya korban pingsan dan meninggal dunia. Ya. Kemudian kedua tersangka ini meninggalkan TKP dengan membawa barang milik korban berupa sepeda motor dan juga handphone milik korban dan uang, ya, uang milik korban senilai kurang lebih 1.250.000. Kita ke informasi lain, saudara. Teka-teki kasus kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi terkuak. Seorang perwira polisi, yakni AKBP Basuki, ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 Untak, Dwinanda Lincia Levi. Penetapan tersangka mengacu dugaan unsur kelalaian AKBP Basuki yang menyebabkan kematian korban di kamar hotel November lalu. Selain jerat pidana, AKBP Basuki disanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Propam Polda Jawa Tengah. Kita akan tetap mengacu kepada prosedur masalah penyidikan, ya. Siapapun orang yang telah ditetapkan tersangka, kita akan lakukan proses penegakan hukum. Pemeriksaan kembali ke istrinya itu juga, ya? Sudah. Semua sudah. Dan untuk pasalnya apa ya? Ya? Pasalnya? 359, tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan. Ya, mengabaikan. Dosen Untak Dwinanda Lincia Levi ditemukan meninggal dalam kamar hotel di Gajah Mungkur, Semarang, November lalu. Polisi menyebut penyebab kematian korban karena pecah jantung akibat aktivitas berlebihan. Korban diketahui tinggal satu atap dan tercatat dalam satu kartu keluarga dengan AKBP Basuki. Saat jasad korban ditemukan, AKBP Basuki diketahui berada di kamar hotel yang sama dengan korban. Tim Liputan Kompas TV. Protes jalan rusak karena kerap dilewati alat berat. Kepala Desa Bonderparaya Barat, Lombok Tengah nekat mandi lumpur di kubangan jalan. Ia mendesak Pemprov Nusa Tenggara Barat segera menganggarkan perbaikan jalan yang telah bertahun-tahun rusak. Sehat, mandi lumpur. Selamat Riyadi alias Rebe, Kepala Desa Bonderparaya Barat, Lombok Tengah nekat mandi lumpur di saat kendaraan tengah lalu lalang. Aksinya menjadi perhatian warga dan dikawal anggota TNI. Menurutnya, jalan rusak semakin parah karena intensitas keluar masuknya kendaraan dan alat berat untuk pembangunan villa di kawasan wisata Pantai Selong Belanak, Lombok Tengah. Dia berharap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Provinsi NTB menganggarkan pembangunan jalan di Desa Bonder karena merupakan jalur pariwisata terbaik di Lombok NTB selain Kuta Mandalika. Tol dan sebagainya kan diulang di sini. Pembangunan villa, hotel, bahkan proyek besar lewat di sini semua. Sehingga kalau melihat kapasitas kekuatan alat aspal atau beton ini dengan berat kendaraan itu tidak sebanding. Saudara, ratusan truk pengangkut sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali pada Selasa siang. Aksi ini bentuk protes terkait dengan rencana penutupan tempat pemrosesan akhir sumbung.
400 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir Suwung yang rencananya dilakukan 23 Desember. Selain itu, masa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait dengan rencana penutupan TPA terbesar di Bali. Dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Tidak masuk akal. Tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu nggak masalah. Tapi siapkan pengganti yang pasti. Kemarin kita udah rame. Sampah banyak lagi. Apa kajiannya? Ini yang kita tidak mau. Harus ada transparansi dalam tata kelola sampah, anggaran, sehingga kita ingin dilibatkan. Sehingga keputusan yang dibuat bukan hanya di atas meja saja, ada kajian yang pasti, transparansi, terus transisi dari umpamanya penutupan nanti apa. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang menemui masa aksi bilang penutupan TPA Suwung yang rencananya dilakukan 23 Desember 2025 kini diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2026. Hal ini merujuk dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup agar pemerintah daerah bisa memiliki waktu berbenah yang lebih panjang. Sesuai selama ini kan tetap boleh, teman-teman. Artinya ketika hari ini sedianya ditutup karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Waktunya sebenarnya diatur jam 5 sampai jam 8 pagi kendaraan berlabel dan plat merah. Teman-teman swakelola dari jam 8 sampai dengan jam 11, jam 10, jam 11. Penyintas bencana di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyambut Natal dengan kondisi serba terbatas. Sehari jelang perayaan malam Natal, warga membersihkan gereja yang porak-poranda diterjang banjir. Informasinya usai jeda, saudara. Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva.